Oke. Selamat siang Pak. Siang Pak. Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Siang Pak ya. Baik Pak. Saya dengar Bapak akan melakukan praktek coaching ya. Iya. Pak ya. Jadi di sini saya akan mencoba membantu Bapak dalam mengobservasi nanti praktek coaching yang akan Bapak laksanakan, gitu, Pak. Nah sebelum ke sana Pak, perlu saya sampaikan rubrik penilaian yang akan nanti dijalankan oleh saya, gitu Pak ya. Ada nanti pra-observasi dengan Bapak, lalu nanti Bapak melakukan coaching ya, sana akan saya mengamati observasi, lalu kemudian nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, lalu kita akan ada pasca coaching ya, pasca supervisi. Baik Pak, barangkali Bapak sudah tahu kompetensi inti daripada coaching itu ya Pak ya. Pak ya, ada kehadiran penuh ya, ada mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau boleh saya tahu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin saya bantu yang akan Bapak kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi itu Pak, saya kan coach saya nanti dengan menunjukkan dua kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Itu ya menggali potensi coaching kita. Jadi kalau yang saya tangkap ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan saat coaching nanti ya, mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Ya, nanti akan saya bantu untuk bagaimana pengembangannya. Kira-kira Pak ya. Kemudian kira-kira kalau saya tahu Pak, indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan itu, gitu Pak. Kira-kira apa indikatornya dari kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu nantinya Pak? Iya, nanti bisa mungkin Bapak tahu dari ketika ada proses komunikasi antara coaching dengan coaching. Pertama dari mendengarkan aktif, di mana saya memahami apa yang menjadi keluh kesah atau permasalahan apa yang Anda bacakan. Kemudian saya akan menggali itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi ketika saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot terhadap masalah yang sedang dihadapi coaching, itu artinya Pak, saya sudah bisa mendengarkan dia secara aktif. Baik Pak, saya kira cukup ya Pak ya. Sekarang silakan Bapak melakukan praktik coaching. Ya, saya akan mengamati praktik coaching yang Bapak lakukan. Oke, terima kasih Pak. Saya telepon dulu coach saya. Oke, tunggu Pak. Ya, masuk Pak. Ketinggalan tadi buku Bapak di sini. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah tahu janji ya, makanya Bapak tinggal di sengaja ya. Iya Pak. Tapi selamat siang dulu. Selamat siang, siap Pak. Tapi wajah Bapak nampaknya ada yang kurang beres di satu hari. Memang begitu Pak, agak berat begitu. Aduh, itu sebagai guru udah sertifikasi Pak. Sudah Pak. Nah, kalau sudah seharusnya wajahnya seperti itu Pak. Nanti ada masalah yang lebih berat lagi. Pastinya ada masalah. Ya tentang apa itu? Hari ini cuma kali kemarin saya chat Bapak mengenai masalah saya. Saya mau sedikit bercerita nih Pak. Karena ini pada bulan ini kita sudah mengikuti sudah mengadakan ujian ujian di mana di sekolah kami untuk tahun ini tahun ajaran ini dia sudah menerapkan namanya kurikulum merdeka begitu Pak. Tetapi hanya di kelas 1 dan kelas 2. Tetapi yang menjadi permasalahannya bagi kami adalah bagaimana caranya kami nanti menyelesaikan sistem penilaiannya atau rapor aplikasinya begitu Pak.
keluar daripada kurikulum Merdeka tersebut. Sementara ini baru pemula gitu Pak. Berarti di sana ada masalah Pak ya? Iya, Mungkin Pak. di aplikasi. Iya. Di aplikasinya masalah Pak, atau di sistem menginput data untuk diri dalam. Kalau untuk masalahnya berduanya Pak. Yang Iya, pertama aplikasinya juga kami masih kebingungan mana yang kami pakai. Yang kedua sistem inputnya juga kami belum paham. Menginput ya. Oke baik ya. Mungkin masalah yang terberat di sana yang seperti Bapak bilang tadi, pertama aplikasinya mungkin Bapak atau guru-guru yang lain juga belum mengenali. Belum mengenali sama sekali. Yang kedua cara menginput data. Nah, kira-kira jauh beda nggak cara yang lama dengan cara yang baru sekarang? Perbedaannya jauh seperti itu. Kalau untuk caranya Pak, sama ke hal yang tadi saya katakan, karena belum kami kenal sama sekali. Aplikasinya pun kami belum punya begitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi kira-kira solusi apa yang Bapak butuhkan? Atau kira-kira bagaimana? Atau apa yang Bapak harapkan setelah kita berbicara? Kalau harapan saya Pak ya, setelah kita nanti berbincang, setelah saya bercurah pendapat dengan Bapak, harapan saya kami punya aplikasi ya, punya aplikasi untuk rapor. Yang kedua, kami juga memahami cara penginputan nilai daripada siswa untuk memperoleh rapor kita kurikulum Merdeka. Oh, berarti semakin lurus ini. Pertama, Bapak ternyata belum punya aplikasi. Betul Pak. Yang kedua, kalau tidak punya, ya pastinya kita menggunakan tes Betul, seperti Pak. itu ya. Jadi belum punya aplikasi. Kira-kira apa yang bisa Bapak bayangkan itu? Bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi? Kalau untuk mendapatkan aplikasinya mungkin Pak, saya mungkin akan bertanya kepada rekan guru lain mungkin dari sekolah lain yang sudah lebih awal dalam menerapkan IKN Pak. Mungkin mereka sudah punya karena tahun sebelumnya mereka sudah pernah Menanyakan rekan yang lain di sekolah yang lain. ya di sekolah yang lain. Nah, kalau sudah ditanyakan atau mencari gitu. Yang pertama Pak ditanyakan dulu, dipastikan dulu. Jawaban yang Bapak harapkan dari mereka itu? Kalau jawaban yang saya harapkan, semoga mereka punya Pak. Dan kalau sudah mereka punya, nanti mungkin saya akan minta diajari lah. Dan sekalian minta aplikasinya. Kalau nanti selanjutnya dari luar pada permasalahan aplikasi tidak punya. Nanti kalau misalnya Bapak sudah punya aplikasi, tentunya Bapak kasih ke guru-guru kan itu aplikasi. Iya. Permasalahan kedua tadi Bapak dan guru-guru mungkin belum paham menggunakan atau belum ada pengalaman menggunakan aplikasi. Bagaimana nanti Bapak? Sudah dapat aplikasi di aplikasinya. Sementara kita mau melakukan nilai. Bagaimana caranya? Aplikasi sudah ada. Iya Pak. Mungkin ya kalau untuk saya pribadi Pak, saya yang pertama nanti setelah saya dapatkan aplikasi mungkin. Yang kedua, saat menerima aplikasi ini saya akan minta bantuan juga karena rekan yang dari sekolah lain bagaimana cara penggunaannya. Jadi bila setelah latihan bersama-sama dengan Begitu rekan sejawat kolaborasi ya. itu dari latihan pastinya hasil yang diharapkan rekan-rekan guru juga mampu menggunakan aplikasi itu dalam mengisi rapornya. Begitu Pak. Nah, Pak, kemudian kira-kira siapa aja yang Bapak libatkan dalam mencari aplikasi ini di lingkungan Bapak sendiri? Kalau di lingkungan sekolah saya katakan yang pertama saya sendiri yang tadi mungkin, yang kedua mungkin operator sekolah yang gitu ya. Oh iya. Karena operator sekolah itu punya andil yang kuat dalam hal ini. Mungkin beliau juga punya relasi yang lain yang punya aplikasi begitu. Mungkin saya akan menggunakan operator sekolah. Nah, mungkin jaringan mereka lebih luas ya. Iya begitu. Sama-sama operator mungkin di sekolah yang lain. Saya tadi terpikir pasti yang pertama kepala sekolah yang dituju itu. Ternyata operator. Ya. Selain operator, mungkin Bapak juga minta rekan yang lain untuk sama-sama mencari. Betul. Oke baik. Karena ini udah dekat Pak, ujian udah selesai. Sementara nilai udah begini. Mau kita masukkan kemana? Gitu. Kira-kira Bapak rencanakan berapa lama untuk mendapatkan mulai dari aplikasinya hingga kemampuan
pengetahuan atau pengetahuan untuk dilakukan pengetahuan untuk guru-guru lain bisa menginput data-data rapor. Kira-kira berapa lama itu? Kalau untuk mendapatkan aplikasinya mungkin Pak harusnya segera mungkin ya, dan mungkin besok Pak. Setelah perbincangan kita ini saya harus mendapatkan itu. Ya, karena sekarang itu berapa? Sekarang sudah tanggal 2. Sementara kita menerima rapor itu tanggal 14. Berarti tinggal 12 hari lagi, Pak. Nah, Bapak jadwalkan. Jadi program Bapak minggu ini harus dapat aplikasi. Aplikasinya dulu. Kemudian Bapak harus bisa mencari orang yang bisa menjadi fasilitator atau mentor atau apalah untuk melatih teman-teman guru untuk menggunakan aplikasi itu nanti berapa hari juga ya? Kalau untuk itu mungkin Pak 2 hari. Berarti 14, tanggal 2, tanggal 4 berarti setidaknya tanggal 6 kita sudah action masuk ke rapor Pak ya? Iya. Tanggal 6 berarti rencana Bapak boleh nanti Bapak tuliskan. Boleh. Nah, kemudian Pak, setelah kita udah punya rencana ini, anggap aja sudah dapat aplikasinya, anggap aja gurunya sudah mampu nih untuk menginput nilai-nilai ke rapor. Mungkin Bapak masih punya rencana yang lain. Rencana kalau untuk rapor itu tersendiri Pak, saya rasa untuk mempercepat proses pengerjaannya mungkin setelah ada aplikasinya saya sendiri akan ada sosialisasi rekan kerja dan setelah itu mungkin mempercepat pekerjaan mungkin akan kolaborasi juga. Jadi dikumpulkan satu ruangan untuk guru-guru jadi sama-sama mengerjakan. Sekedar juga evaluasi. Begitu. Oke Pak, apakah Bapak sudah berbicara dengan kerja kita tentang rencana Bapak ini? Ini masalah besar Pak? Belum Pak, ini makanya tadi saya minta pandangan dari Bapak dulu. Karena saya di sini kan saya ceritakan kepada Bapak ya. Baru nanti saya akan koordinasikan dengan masalah. Sebenarnya sebelum bicara ini, gimana Pak? Sekarang tadi Bapak masih dengan wajah yang agak terbeban dari kisah. Ya. Awalnya kan Bapak belum punya rencana, sekarang Bapak punya rencana gimana Pak? Kalau untuk perasaan saya ya Pak, sebelum kita tadi mengadakan perbincangan saya masih bingung ya, tindakan apa nih yang saya akan kerjakan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Tapi setelah lewat Bapak mengadakan perbincangan dengan Bapak, saya menemukan solusi. Saya sudah tahu nih setelah ini saya akan mengerjakan apa ini. Oke, terima kasih. Bapak tentunya punya rencana tadi, semoga itu terlaksana. Kita bersyukur pada Tuhan supaya kita juga di kedepannya diberikan kesehatan, rencana Bapak tercapai dan guru-guru senang dalam menyelesaikan rapor. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Saya rasa untuk kali ini Pak saya sudah cukup. Tetapi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak. Saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Tetapi Pak, saya juga memohon kepada Bapak apabila nanti saya punya kendala, bolehlah saya menceritakan kembali kepada Bapak. Oh siap Pak. Silakan aja Pak, telepon aja. Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat. Kalau Bapak mau ada kegiatan juga, tapi mau dengar-dengar juga dengan Pak Pasar Ibu ini, kebetulan dari Pisah itu Pak. Oh iya. Jauh. Enggak dikasih transport saya. Teruskan aja teruskan. Nah, tadi kan karena proses coaching ini coaching ini baru saya tahu ilmunya setelah mengikuti CGP sebenarnya Pak. Nah sejauh ini mungkin ada pencerahan dari Bapak atau ada kekurangan, kelebihan nggak usah disampaikan supaya sempurna. Silakan teruskan Pak. Baik Pak ya, sudah selesai tadi kegiatan coachingnya. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah selesai coaching? Tadi awalnya Pak saya deg-degan si coach datang, tentunya masalahnya belum kita ketahui karena spontan aja gitu kan. Spontan. Masalahnya belum saya ketahui. Tapi karena pada prinsipnya coach itu orang yang menuntut untuk menuntut si coach untuk menemukan solusi, saya
kira ada patronnya, pertanyaan-pertanyaan apa yang wajar kita sampaikan. Contoh menggali potensinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti ini. Jadi kita tetap merangsang si coach untuk berpikir positif sehingga dia dapat mendapatkan atau menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan. Seperti itu Pak, pengalaman saya tadi. Iya, oke Pak. Saya katakan. Pak, kita lanjut ya Pak ya. Lantas gini Pak, menurut Bapak kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan itu sesuai dengan indikator tadi yang sudah kita bicarakan di pasca observasi, ada nggak yang sudah Bapak lakukan? Ya. Terima kasih Pak. Selama coaching tadi berlangsung, di awal kan saya bertanya nih Pak. Artinya setelah saya bertanya, tentu saya pasang kemampuan mendengar saya seperti itu. Nah, di kemampuan mendengar itu kan kita artinya menyimak apa yang disampaikannya supaya kita dapat menggali sebuah pertanyaan atau membuat suatu pertanyaan untuk memberikan feedback kepada coach supaya si coach bisa menggunakan kemampuannya untuk keluar dari sebuah permasalahan. Yang kedua, saya kira berlangsung itu yang kedua itu berlangsung sekali berjalan ini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian muncul dari saya pertanyaan berbobot untuk menggali potensi beliau. Saya yakin kita semua diri ini punya skill ya Pak ya, terutama dalam mengatasi masalah, terutama untuk siswa, untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dokumen dan penilaian semuanya Pak. Itu yang kita gali. Oke, baik Pak. Dari pengamatan saya tadi ya Pak ya, di sini ada catatan dari observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Bapak laksanakan. Percakapan coaching yang Bapak laksanakan, saya lihat dengan memakai alur percakapan kita ya Pak ya. Di sana ada tujuan, ada identifikasi, ya, ada rencana aksi dan tanggung jawab gitu Pak ya. Oke. Kemudian Bapak juga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yaitu mendengarkan aktif gitu Pak ya. Dalam mendengarkan aktif tentunya kita harus fokus ya kepada si coach, kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya Pak ya, yang tidak membuat si coach menjadi tidak mampu menjawab sehingga interaksi nanti bisa menjadi diam atau tidak berlanjut gitu ya Pak ya. Tapi ada usaha yang paling saya jaga tadi juga. Saya tetap berusaha supaya tidak menjustifikasi si coaching. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, mau saya tanyakan, kira-kira setelah Bapak melakukan kunci tadi, adakah kompetensi coaching yang lain yang ingin Bapak kembangkan ke depan selanjutnya? Ya, yang saya kembangkan seperti itu Pak, selain yang tiga itu. Kalau selain yang tiga itu belum saya temukan. Namun ada dua kompetensi ini memang yang sangat saya katakan sangat penting ya, untuk tetap kita kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dalam situasi apapun, baik itu situasi batin atau kondisi lingkungan, kita harus mampu mendengarkan situasi. Artinya mampu mendengarkan situasi itu adalah bisa menyimak apa yang disampaikan, sehingga kita dalam memberikan feedback ya, kita fokus. Jadi situasi itu kita fokus dalam permasalahan. Baik, yang kedua itu menggunakan pertanyaan berbobot seperti itu. Terkadang dalam menyampaikan pertanyaan berbobot ini banyak hal yang saya jaga. Ya.
Pertama, bagaimana supaya dia tidak pertanyaan-pertanyaan saya tidak mengacu pada yang namanya menguji kemampuannya secara akademis. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaan saya supaya tidak menjudge dia. Itu aja Pak. Oke, baik Pak. Berarti kemampuan tadi itu yang masih ingin terus Bapak kembangkan lagi selanjutnya ke depannya supaya lebih mahir Pak ya? Iya. Oke, baiklah Pak. Saya kira semoga apa yang Bapak ingin kembangkan tadi ya dengan usaha dan keseriusan Bapak itu semoga bisa tercapai Pak. Ya, Oke Pak. Saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita Pak untuk kegiatan kita saat ini. Pak ya, semoga bermanfaat Pak ya. Sampai jumpa lah. Itu dulu Pak. Tapi saya sebagai coach jadi mungkin Bapak ingin beri masukan ke saya. Oh, belum ada masukan. Iya. Ya, kalau masukan banyak berlatih saja Pak. Oh, gitu ya. Iya, dengan banyak berlatih ya tentu akan semakin mantap ya praktik coachingnya. Ya. Oke Pak, oke Pak. Siap. Oke, mantap Pak.